Perkenalkan, nama saya Angela Francisca, NPM 19330124. Patofisiologi tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh kuman TB, sebagian besar yang menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lain. Sekitar 1/4 populasi dunia yang memiliki TB laten, yang berarti terinfeksi oleh bakteri TB namun tidak sakit dan tidak dapat menularkan penyakit. Bakteri ini berbentuk batang atau tahan asam atau tahan basil asam. Panjang 1-4 mikrometer dan tebal 0,3 sampai 0,6 mikrometer. Cepat mati dengan sinar matahari langsung, namun dapat bertahan hidup dengan beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Tanda dan gejala yang pertama itu ada malaise atau tidak enak badan, yang kedua ada anoreksia, yang ketiga ada kelelahan, yang keempat nafsu makan menurun atau BB menurun, dan yang kelima batuk terus menerus dan berdahak selama 3 minggu. Yang keenam itu ada demam. Patofisiologinya yang pertama, partikel udara yang mengandung kuman TB yang masuk ke paru-paru menuju ke alveoli. Yang kedua, basil tubercle berkembang atau memperbanyak diri di dalam alveoli. Yang ketiga, beberapa hasil tubercle yang menuju peredaran darah dan menyebar ke seluruh organ tubuh. Yang keempat, sekitar 2-8 minggu, sistem imun tubuh atau makrofag memakan atau memusnahkan basil tubercle. Yang kelima, apabila sistem imun tubuh menurun dan tidak dapat mengendalikan basil tubercle, maka basil tersebut akan berkembang biak secara cepat dan terjadi penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis dapat terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada infeksi primer, yang kedua ada infeksi laten, dan yang ketiga ada infeksi aktif. Infeksi primer. Yang pertama, sebagian besar, sekitar 95%, infeksi primer ini tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, infeksi primer ini yang terjadi pada seseorang yang terkena pertama kali oleh kuman TB. Yang ketiga, hal ini disebabkan oleh kuman TB yang berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru. Waktu terjadi pembentukan kompleks infeksi sekitar 4-6 minggu. Yang kelima, pada minggu-minggu awal infeksi, beberapa makrofag yang terinfeksi bermigrasi ke kelenjar getah bening. Yang keenam, yaitu organisme dapat menyebar secara hematogen ke bagian tubuh manapun. Yang ketujuh, kelanjutan infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk dan respon daya tahan tubuh. Yang ke-8, pada infeksi primer ini biasanya terjadi tanpa gejala dan hanya batuk dan nafas berbunyi. Infeksi laten yang pertama, infeksi laten yang terjadi setelah sebagian besar infeksi primer.
Yang kedua, adanya kasus 95% setelah 3 minggu terjadi pertumbuhan tanpa hambatan. Yang ketiga, basil yang di paru-paru berubah menjadi granuloma sel epiteloid. Yang keempat, basil tuberkel dapat bertahan selama bertahun-tahun. Infeksi aktif. Tuberkulosis aktif, infeksi yang terjadi dengan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis aktif, penyakit menular yang dapat disembuhkan dan dapat dicegah serta dapat diobati. Orang yang dapat terkena penyakit tuberkulosis aktif harus dalam perawatan dokter. Pemeriksaan dahak atau sputum dilakukan oleh 3 tahap. Yang pertama itu ada sewaktu, yang kedua itu pagi, dan yang ketiga sewaktu. Diagnosis tuberkulosis. Diagnosis TB pada paru yang terjadi pada orang dewasa yang ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB dalam pemeriksaan dahak mikroskopis dan pada pemeriksaan fototoraks.